Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus intoleransi yang merupakan tahapan awal sebelum orang tergabung di dalam gerakan radikalisme dan terorisme telah berdiaspora di beranda-beranda kita. Maka jangan berharap ada statistik yang valid dalam persoalan ini. Jika masing-masing di antara kita dibedah dirinya, maka semuanya akan berkata bahwa saya adalah seorang yang toleran. Tapi faktanya di lapangan, keributan-keributan tekstual, kepentingan elektoral, ucapan yang berupa politisasi baik terhadap ajaran agama atau sejenisnya terus berkeliaran di beranda-beranda kita. Sama halnya semua teroris yang tertangkap di seluruh dunia pasti mengaku kelompok pemurni ajaran Islam, meski tidak semua yang mengaku pemurni Islam adalah teroris. Begitu juga di kalangan artis. Jika kita tanya satu persatu para artis, mereka tidak akan mengaku adalah orang yang tergabung dan terafiliasi serta terkena virus radikalisme yang nanti akan berujung pada tindakan teroris itu sendiri. Tetapi kabar yang terbaru, saya mendapatkan pesan WhatsApp dari ex-napiter yang kita kenal ya dengan nama Ken Setiawan. Beliau memberikan informasi kepada saya di mana dia baru saja menangani 15 orang dari kalangan atlet maupun artis yang sudah masuk di dalam kelompok radikal. Ya, dari kalangan selebritis, ya beberapa orang yang diketahui ya antara lain berinisial DA, kemudian AS, juga seorang anak artis berinisial IF. Nah, mereka semua kalau ditanya satu persatu mereka akan mengatakan saya adalah orang yang berpancasila, ber-NKRI, berbineka tunggal ika. Tetapi jika dianalisis, dilihat rekam jejaknya, dikuliti satu persatu, mereka sebenarnya sudah terpapar radikalisme itu sendiri. Apa yang mereka inginkan? Rata-rata di kalangan artis, karena dalam tanda kutip pemahaman agamanya yang lemah, kemudian intensitas dia dengan para kiai dan ulama rendah, akhirnya menjadi tempat maupun objek serta sasaran dari kelompok radikal teroris untuk menyergap mereka semua. Mereka diajarkan untuk mencapai surga dengan cara yang instan, apalagi tidak menggunakan hal-hal ribet. Misalnya, bagaimana jika ingin menghapus dosa, mereka memberikan alternatif seperti melakukan hijrah, kemudian keimanan mereka harus versi atau perspektif mereka sendiri yang mengimani tentang al-wala wal-bara. Kemudian yang terakhir mereka diajak untuk berjihad di jalan agama Allah sesuai dengan perspektif dari kelompok radikal teroris itu. Cara instan itu semisal tak diwajibkan misalnya untuk sholat ritual, ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari Ken Setiawan. Ken Setiawan ini termasuk salah satu ex-napiter dari NII, ya, dari NII, Komandemen Wilayah 9, ya. Alasannya mengapa? Karena Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara Islam. Justru mereka malah mewajibkan cari sumber pendanaan guna program negara. Yang dimaksud dengan negara adalah negara Islam. Pertanyaannya, mengapa kalangan artis menjadi sasaran mereka? Kalangan artis adalah kebanyakan mereka bukan organisatoris, tetapi mereka banyak mendanai beberapa pergerakan yang ada di Indonesia. Apalagi kita mengenal artis-artis yang secara finansial rela memberikan kepada orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang tepat. Inilah
mereka menggunakan kebaikan yang dimiliki oleh para masing-masing artis. Bagaimana kebaikan yang dimiliki oleh Mbak Imong dimanfaatkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia seperti Felix Shaw maupun Fatih Karim. Dan ini gambaran real di lapangan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tugas kita tidak saja di mimbar, tetapi tugas kita juga menjaga para artis, para influencer ya, yang secara pemahaman agama tidak kokoh ya, dan kita harus membimbing dia sampai bagaimana caranya mereka tidak terlibat di dalam gerakan tindakan radikal atau terlibat di dalam tindakan terorisme. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.